seolah-olah Allah itu malu kepada hambanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hadana lil Islam wa manna alaina bittiba'i syariati khairil anam. Ahmadullah wa ashkuruh wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasuluh ballagha risalah wa addal amanah wa nasahal ummah wa jahada fillahi haqqa jihadih hatta atahul yaqin. Fa salawatullahi wa salamu alaihi wa ala alihi tayyibin at-tahirin wa ala sahabatil umana'il akramin wa ala man nahaja manhajahum wa salaka sabilahum ila yaumiddin. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jum'ah rahimakumullah, usikum wa nafsi bi taqwallahi faqad fazal muttaqun. Kama qala Allah Ta'ala fil Qur'anil azim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala nabiyyuna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Rawahu at-Tirmidzi wa qala hadza hadisun hasanun sahih. Ibadallah ayyuhal muslimun, jamaah Jum'ah rahimakumullah, marilah kita tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dengan makna yang sesungguhnya, yaitu mengerjakan segala perintah Allah dan Rasulnya, menjauhi larangan Allah dan Rasulnya, ikhlas dan taat hanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya dengan takwa kita mendapatkan keberkahan dalam kehidupan di dunia ini dan keselamatan di akhirat kelak. Ada 7 amalan yang bisa mendatangkan cinta Allah Subhanahu wa ta'ala kepada hambanya. Yang pertama adalah ta'atullah wa rasulih. Kita taat kepada Allah dan Rasulnya sebagaimana dinyatakan dalam Al-Quran. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakan wahai Muhammad, bila kamu betul-betul mencintai Allah, maka ikutilah aku. Bila kamu, yaitu umatnya, mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala, maka ikutilah sunnah-sunnahku, sunnah baginda Nabi SAW. Yuhibbukumullah, niscaya Allah pasti mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu, dan Dia Maha Pengampun dan lagi Maha Penyayang. Ayat ini sangat penting untuk kita sikapi. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah mengatakan, mustahil seorang muslim mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa ta'ala bila dalam hidupnya tidak mencontoh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya, sunnatin Nabi wa sunnatis sahabah. Ini menjadi jalan untuk mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa ta'ala. Salat kita harus sesuai dengan apa yang Nabi contohkan. Puasa kita harus sesuai dengan apa yang Nabi contohkan. Bahkan dalam muamalah pun kita harus menggunakan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan hukumnya wajib ittiba'us sunnah itu. Yang kedua adalah al-khusyu'u fis shalah. Sebagai hamba Allah, kita khusyuk dalam melaksanakan ibadah salat. Salat semata-mata mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala, wa aqimis salata li dzikri, dan dirikanlah salat semata-mata untuk mengingat aku. Qad aflahal mu'minun, sungguh beruntung orang beriman, alladzina hum fi salatihim khashi'un,
mereka yang khusyuk di dalam salatnya. Salat adalah komunikasi kita dengan Allah secara langsung. Maka ciptakan kekhusyuan yang maksimal. Sekalipun khusyuk ini tidak dikatakan wajib oleh para ulama, tetapi anjuran yang sangat penting, karena khusyuk ini sangat sulit bagi kita. Tetapi juz'un minas salat, bagian dari salat yang kita tunaikan, harus ada kondisi khusyuknya. Yang ketiga, bagaimana Allah mencintai kita sebagai hambanya. Al-iksaru fi dzikrillahi wa du'a, memperbanyak zikrullah dan doa munajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak akan jenuh meladeni ibadah kita dalam bentuk zikrullah dan doa kepadanya. Innallaha la yamallu hatta tamallu. Allah tidak akan pernah jenuh sampai kamu sebagai hambanya jenuh memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Buatlah Allah itu malu kepada hambanya. Dengan cara apa? Ketika sudah mengangkat tangannya ke langit dan mengucapkan Allahumma atau ya Rabbi, kemudian dia meminta apa yang menjadi hajatnya, Allah malu bila tidak memberikan sedikit pun apa yang dimintanya. Para ulama hadis mengatakan Allah malu dari hambanya ketika dia bermunajat. Yang pertama dengan sebab mengucapkan Allahumma, dan yang kedua dengan mengangkat tangannya ke langit. Walladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah, ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Mereka beriman yang hatinya tenang dengan menyebut Allah Subhanahu wa ta'ala atau zikrullah. Ketahuilah, hanya dengan zikrullah hati kita bisa tenang, karena batin ini dihubungkan dengan ruhnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Hati kita, jiwa kita ketika diciptakan oleh Allah, dihubungkan oleh Allah kepada ruhnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang keempat, bagaimana Allah bisa mencintai kita, yaitu al-ibtiad anidz dzunubi wal ma'asi. Kita menjauhi perbuatan dosa dan maksiat. Allah menghendaki hambanya hanya amal-amal soleh, dan tidak menghendaki dari hambanya amal-amal yang lainnya. Hanya amal soleh yang Allah minta dari kita semua, dan itu menjadi nilai kita di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-muslim man salima al-muslimuna min lisani wa yadih. Seorang muslim yang baik adalah di mana orang Islam yang lain selamat dari lisannya dan tangannya. Dia tidak menyakiti orang lain. Kemudian yang kelima adalah ar-rahmah lil makhluqat. Kita memberikan kasih sayang terhadap ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kasih sayang sesama muslim, kasih sayang sama manusia, kasih sayang terhadap lingkungan yang ada di sekitar kita. Man la yarham la yurham. Barang siapa yang tidak memberikan kasih sayangnya, maka dia tidak akan diberikan kasih sayang oleh Allah, wabil khusus dengan makhluk yang ada di langit, yaitu para malaikat. Kemudian yang keenam, melakukan kebaikan-kebaikan yang bermanfaat. Ya ayyuhalladzina amanu rka'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Surah Al-Hajj ayat 77. Ini adalah panggilan khusus buat kita semua sebagai orang beriman. Irka'u wasjudu, rukuklah dan sujudlah. Ruku dan sujud ada dalam salat. Wa'budu rabbakum, beribadahlah kepada Tuhanmu. Ibadah lebih luas daripada makna salat. Setiap amalan yang dilakukan oleh seorang hamba dalam bentuk ucapan, perbuatan yang membuat Allah cinta dan ridha kepadanya, itu adalah ibadah. Dan yang ketiga, waf'alul khaira, lakukanlah kebaikan-kebaikan, la'allakum tuflihun, semoga kamu menjadi orang yang beruntung. Ma'asyiral muslimin jamaah Jum'ah rahimakumullah. Dan yang ketujuh, bagaimana Allah akan mencintai kita,
yaitu dengan al-wafa'u bil ahdi wal amanah. Kita adalah orang yang selalu menunaikan janji dan amanah yang dititipkan kepada kita semua. Bala man awfa bi ahdihi wattaqa fa innallaha yuhibbul muttaqin. Ketahuilah, dia yang menunaikan janjinya dan menunaikan amanahnya, sungguh Allah menempatkan hamba ini sebagai hamba yang bertakwa, dan Allah mencintai hamba-hambanya yang takwa. Ma'asyiral muslimin, mudah-mudahan 7 hal ini yang mendatangkan cinta Allah subhanahu wa ta'ala bisa kita lakukan dengan sebaik-baiknya, bisa kita lakukan secara istiqamah, sebab akhir pada ibadah kita, amal soleh kita adalah mendapatkan al-hubbul ilahi. Al-hubbul ilahi yaitu cinta Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam sebuah hadis sahih riwayat Imam Muslim, Nabi mengatakan di penghujung risalahnya, tidaklah kalian masuk ke dalam surganya Allah dengan amal-amal soleh kalian. Qalu wala anta Rasulullah. Sahabat bertanya, engkau juga sama ya Rasulullah? Qala wala ana. Sama saya juga. Kecuali dia beribadah, beramal soleh, kemudian ibadah dan amal solehnya mampu mendatangkan cinta Allah dan rahmatnya. Inilah yang disebut dengan al-hubbul ilahi, cinta ilahi. Dikisahkan dalam kehidupan zaman tabi'in, ada seorang wanita ahli ibadah namanya Rabi'atul Adawiyah. Dia mengatakan, aku beribadah kepada Allah bukan untuk mendapatkan surganya dan bukan untuk bebas dari api nerakanya, tetapi aku beribadah semata-mata untuk mendapatkan ridha Allah dan cintanya. Bila Allah sudah cinta kepadaku, semuanya aku serahkan kepadanya. Aku ditempatkan di surganya atau ditempatkan di dalam nerakanya. Dan tentu mustahil bagi Allah menghukum hambanya bila hamba itu taat dan beribadah kepadanya. Mudah-mudahan kisah ini bisa kita ambil menjadi keimanan, menjadi motivasi yang kuat dalam kehidupan kita ke depan. Barakallahu surah azim wa nafa'ani ma ayati wa dzikra hakim aqulu qouli hadza wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim wa zid wa dim wa an'im wa tafaddal wa barik bijalalika wa kamalika ala zayni ibadik wa asrafi ibadik sayyidil arabi wal azam wa imamit tayyibati wal haram wa manbahil hilmi wal hikam wa bil qasim sayyidina wa maulana Muhammad wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli ashabi rasulillahi ajma'in. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin, wa salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abdu rasuluh allazi la nabiyya ba'dah amma ba'd. Ma'asyiral muslimin jamaah Jum'ah rahimakumullah, usikum wa nafsi bi taqwallahi faqad fazal muttaqun. Kama qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa qala nabiyyuna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Wa qala ta'ala aidan, innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad
kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Allah barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma inni da'in fa'aminhu. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Allahumma ati nufusana taqwaha anta waliyyu wa maulaha wa khairu man zakkaha. Allahumma alimna mimma jahilna wanfa'na bima 'allamtana birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ansur ikhwanana minal muslimina fi Palestin. Allahumma ansur ikhwanana minal mujahidina fi Palestin. Allahumma wahid sufufahum. Allahumma a'li kalimatahum. Allahumma saddid ramyahum. Allahumma zalzil tahta aqdami a'daihim wa a'daika ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wa ya'idukum la'allakum tadhakkarun washkuru ala ni'ami yazidkum wazkuru yadhkurkum wa rizqu ajallu wa akbar wa aqimis shalah. Allahu akbar. Allah